semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Tanias Production. Jangan lupa. Hai, aku Kartika Berliana. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube-nya Tanias Production. Terima kasih. Jadi persiapan aku untuk berangkat ke Miss Intercontinental nanti meyakinkan diri sendiri. Kamu beneran suka atau enggak? Jangan kamu menjadi model itu karena paksaan. Kemarin pun yang pas bikin video buat charity times itu juga ada pro kontranya kan, pasti kayak ngapain kamu berbagi tapi kamu videoin. Karena aku pengen sosial media aku itu memberikan influence yang baik buat teman-teman yang lihat aku. Kita tuh harus bisa mencintai kekurangan kita. Pas aku bener-bener lagi di titik terendah itu, terus aku baca komen-komen kalian, abaikanlah itu komen-komen negatif, kamu harus tetap maju ke depannya lagi, kamu harus semangat, kamu harus ini. Aku baca itu kayak, wah ini bener-bener gila sih. Kalau misalnya aku di titik itu tapi aku tidak ada kalian, aku harus ngapain? Hai, aku Bella San, Miss Intercontinental Indonesia 2020. Nah, perbedaan beauty queen dan model itu 100% berbeda banget. Karena yang dulunya aku hanya seorang model yang cuman bisa membawakan desainer orang, yang aku jalan gak perlu ngomong, cuman ya udah aku kerja, aku keluar, aku show di atas panggung, jalan catwalk, udah pulang, selesai, di make upin, udah selesai, dibuang. Nah, tanpa adanya wawasan yang lebih. Kalau beauty queen menurut aku, sekarang aku harus bisa berbicara ke semua orang dengan baik, dengan tutur kata yang baik, tidak menyakiti orang sama sekali. Dengan cara aku duduk, aku harus seperti apa, dengan aku mempelajari table manner itu seperti apa, dan wawasan aku harus benar-benar diolah lebih lagi daripada hanya menjadi seorang model. Jadi menurut aku beauty queen ini sebuah loncatan yang besar dari akunya yang hanya seorang model, dan makanya mulai sampai saat ini aku masih belajar sih untuk menjadi beauty queen yang kalian cintai. Kalau misalnya hanya di dunia modeling, menurut aku public speaking nggak terlalu penting. Yang penting kita bisa ngomong aja ke orang. Kalau kita ketemu klien kita, kalau kita ketemu orang yang sudah nge-hire kita, ya udah kita cuman bisa ngomong say hi atau seperti apa. Tapi kalau di dunia beauty queen itu sangat penting, karena yaitu kita bisa dipandang orang, kita bisa dinilai orang, kita bisa dilihat orang ketika kita bisa membicarakan, maksudnya ketika kita bisa mengobrol dengan mereka itu seenak itu. Jadi kalau misalnya kita kurang bagus di public speaking, terus orang lihatnya kita juga kayak, oh Bella cuman gitu, oh iya Bella yang gak banyak ngomong itu kan gitu. Menurut aku itu penting sih makanya. Oke, jadi sekarang aku itu tergabung di Yayasan Dunia Mega Bintang yang national director-nya itu Kak Ivan Gunawan. Jadi di dalam yayasan ini Kak Ivan itu memegang 2 license. Yang pertama Miss Grand Indonesia, yang kedua Miss Intercontinental Indonesia. Yang pertama Miss Grand itu Aura Karisma yang bakal berangkat ke Thailand, dan aku Miss Intercontinental Indonesia yang akan berangkat ke India gitu. Pengalaman apa aja yang didapat itu banyak banget, karena
Aku itu udah lama nggak ikut lomba-lomba. Terus dari tahun-tahun sebelumnya itu bener-bener banyak banget yang nyuruh aku ikutan beauty queen. Nah, dari dulu itu aku ngerasa kayak aku nggak percaya diri. Aku ngerasa kayak ini kayaknya bukan zona aku, kayaknya aku nggak bisa di titik ini. Nah, sampai pada akhirnya Desember kemarin, aku ngerasa kayaknya di tahun 2020 ini aku harus ada perubahan deh dari diri aku. Karena aku udah ngerasa kok kayaknya hidup aku terlalu flat kayak gini. Kebetulan banget ada audisi Miss Grand Indonesia 2020 yang dengar-dengar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus aku pas lihat audisi ini, gak tahu kenapa hati aku langsung tergerak kayak, Bel, kayaknya lu cocok deh ikutan audisi ini. Padahal dengan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang aku gak pernah mau untuk ikutan ajang beauty queen ini. Terus aku langsung kayak, kok kayaknya aku tertantang banget buat ikutan Miss Grand ini. Nah, akhirnya aku dengan tidak memberitahu teman-teman aku ikutan audisinya. Dan puji Tuhan ternyata aku keterima menjadi finalis. Nah, dari aku jadi finalis itu baru aku cerita ke semua orang kalau misalnya kemarin aku audisi Miss Grand Indonesia gitu. Ada teman-teman aku di Jember. Teman-teman aku di Jember itu pada nge-share di Instagram, di DM aku kayak, Bel, ini ada audisi nih dari ini, lu ikutan, kayaknya lu cocok. Terus mereka tuh yang udah lebih tahu dari aku, dia bilang, ini katanya bakal beda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Terus ini yang pegang Kak Ivan Gunawan. Terus ini bakal dikemas dengan kayak acara reality show. Nah, which is itu kayak, nah ini nih baru aku banget nih, nggak yang terlalu kayak gimana, kayak pas aku banget. Soalnya aku nggak mau ketika aku udah terjun di beauty queen, aku harus merubah diri aku harus merubah jati diri aku yang kayak gini gitu, aku nggak mau. Nah ternyata aku cocok banget di Miss Grand ini. Sukanya banyak banget karena ya pertama aku bisa ketemu orang-orang hebat yang sebelumnya aku cuman bisa nonton di Instagram, aku cuman bisa nonton di TV. Sekarang aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat tersebut, terus mereka juga welcome ke akunya. Aku bahagia banget karena itu. Dan dukanya sih nggak ada, lebih ke sedihnya gara-gara kemarin kita nggak bisa ke Bali. Itu sedihnya karena acara kita ketepatan ada corona juga, yang kita diharuskan postpone bener-bener 2 bulan. Aku di Jember, aku balik ke Jember, habis dari Jember terus kita disuruh kumpul lagi di Jakarta. Aku bingung naik apa, kita nggak bisa ngerayain malam final di Bali. Tapi ya gimana lagi, udah. Jadi persiapan aku untuk berangkat ke Miss Intercontinental nanti udah dari bulan-bulan sebelumnya. Dari aku menang langsung diurusin sama Kak Ivan Gunawan. Aku bareng Aura, kita lagi ada kelas. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu kita memiliki kelas yang masing-masingnya itu 3 jam setiap sesinya. Itu aku bahagia banget sih, karena ternyata aku lebih open mind gitu loh jadinya. Ternyata banyak banget sesuatu yang sebelumnya aku belum tahu. Jadi aku belajar tentang public speaking lebih dalam lagi. Aku belajar tentang Q&A nanti kalau misalnya aku kesana aku harus jawab apa. Aku belajar table manner, belajar catwalk kayak gitu-gitu. Banyak banget sih. Dan semoga semua yang sudah aku persiapkan sejak dini ini bisa menghasilkan yang terbaik nanti di sana. Menurut aku kalau misalnya teman-teman pengen mencoba menjadi model, itu harus meyakinkan diri sendiri. Kamu beneran suka atau enggak? Jangan kamu menjadi model itu karena paksaan. Nah, kalau menurut aku, karena pribadi aku, kemarinnya mamaku yang nyuruh ikutan kelas, ternyata aku suka di situ. Nah, itu kayak lebih kita cinta, jadi kita kerja pun nggak ngerasa terbebani gitu loh. Kayak ya udah, ini memang hobi aku yang menjadi pekerjaan, kenapa aku harus menyesali itu. Nah tapi kalau menurut aku teman-teman yang aku mau jadi model karena karena kerjaan doang, aku mau jadi model karena aku pengen dapat duit segini gitu, menurut aku jangan sih. Soalnya jadinya jatuhnya itu kalian nggak mencintai, kalian nggak
terlalu fokus buat memberikan apa yang harusnya menjadi terbaik gitu loh. Oke, jadi chat times itu charity times aku dan teman-teman ngebangun itu tahun 2019 kemarin, karena kita ngerasa di usia dini kita, di usia aku sekarang, kayaknya aku nggak boleh cuman seenak-enaknya aja gitu. Kita nggak dapat duit terus kita menghambur-hamburkan, itu menurut aku masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Makanya aku punya teman, aku punya sekumpulan teman yang sama-sama memiliki memiliki pemikiran yang kesana. Terus aku ngobrol sama mereka, ternyata teman-teman juga, oh iya ayo Bel, ayo kita bikin charity time setiap minggunya. Jadi setiap minggu itu mau hari Kamis, mau hari Jumat, kita itu biasa keliling di Jember. Kita keliling, kita bagi-bagi sembako, kadang kita bagi-bagi makanan, udah semampunya kita aja. Jadi kita nggak yang memaksakan untuk bagi-bagi yang dalam jumlah yang banyak, tapi kita nggak punya duitnya. Nggak kayak gitu. Kadang kita cuman ngumpulin ya semampu kita lah, kita punya uang berapa di minggu ini, ya udah kita kumpulin, terus kita beliin apa nih yang cukup. Kalau misalnya kita cukup beliin sembako ya kita beliin sembako, kalau kita cuman bisa belinya makanan ya kita beli makanan, terus kita bagi-bagiin ke tukang becak, terus orang-orang yang pinggir jalan yang lagi bekerja, kayak gitu sih. Kemarin pun yang pas bikin-bikin video buat charity times itu juga ada pro kontranya kan, pasti kayak ngapain kamu berbagi tapi kamu videoin. Karena aku pengen sosial media aku itu memberikan influence yang baik buat teman-teman yang lihat aku, which is puji Tuhan aku udah mendapatkan followers segitu. Jadi aku pengen orang-orang yang ngefollow aku di Instagram itu ikut tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang baik seperti yang aku lakukan sekarang gitu sih. Kayaknya setiap chat times itu pasti kita nemuin orang-orang yang kayak gitu. Entah pas akunya yang lagi tergerak terus aku nangis, entah teman aku yang tergerak pas dia yang nangis. Tapi kita ngerasa soalnya kayak ya ampun, ternyata kita pun di titik ini tuh masih belum merasa puas kan. Ternyata di bawah kita tuh masih bener-bener sebanyak itu yang mereka tuh masih membutuhkan gitu loh. Masih ada yang seperti apa. Jadi kita tuh tiap habis charity times kita tuh pasti kayak kumpul kan, terus kita sharing apa yang udah kita lakuin hari ini. Terus kita ngerasa kayak kasihan ya orang ini yang tadi gimana gitu. Terus kayak itu yang buat wawasan kita lebih luas lagi sih mengenai itu. Makanya aku pengen chat times ini kedepannya bisa semakin besar lagi. Dampaknya itu aku bisa lebih menghargai orang lain. Karena kalau misalnya seumuran kita itu kan pasti kayak ya udahlah, kita tuh memukul ratakan semua orang itu sama. Ternyata enggak, ternyata kita tuh benar-benar harus menghargai orang lain. Kita tuh harus benar-benar mencintai diri kita, mencintai apa yang sudah kita punya saat ini, karena ternyata ya itu di bawah kita tuh masih ada yang lebih banyak banget yang membutuhkan daripada kita. Jadi itu akun aku verified ketika 1 minggu setelah malam final Miss Grand Indonesia 2020. Jadi sebelumnya itu Aura Karisma dulu yang verified. Itu dia bangun pagi, kita bangun jam 9 atau jam 10 aku lupa. Itu bangun-bangun ditelepon gara-gara Aura selamat ya kamu verified gitu. Terus aku kayak iya selamat. Terus aku batin kayak nggak, aku juga mau gitu kan. Tapi puji Tuhan ternyata 2 jam setelah Aura verified, akun aku juga verified. Terus aku kayak oh ya Tuhan, begini ya rasanya. Terus aku langsung kayak mikir ke depannya Instagram aku mau aku apain. Makanya dari itu aku pengennya aku menggunakan sosial media aku yang aku udah memiliki centang biru, which is itu udah bisa diakui orang. Nah dari itu aku pengen buat nge-influence orang-orang dengan positive minds gitu sih. Aku sih nge-share di sosial media aku itu ya udah
jadi diri aku sendiri gitu loh. Aku nggak mau menjadi orang lain. Aku pengen orang-orang lihat menjadi beauty queen itu nggak harus menjadi orang yang seperfect itu. Kita tuh memiliki kekurangan, kita memiliki kelebihan masing-masing. Nah dari itu kita tuh harus bisa mencintai kekurangan kita. Aku pengen orang-orang yang lihat di Instagram aku juga mereka percaya diri dengan diri mereka masing-masing. Mereka bisa membagi itu yang tadi chat times itu, mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus aku nge-share tentang aktivitas aku seharian, misalnya aku lagi workout, nah aku pengen teman-teman juga ikutan olahraga bareng aku, kayak gitu-gitu sih. Kita nggak memungkiri ya di tahun 2020 ini sosial media itu sangat berpengaruh besar di dunia kita, dan untuk diri aku sendiri itu sosial media sangat berpengaruh besar. Dan kemarin itu aku sempet down karena ya kita tahu lah ya, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Jadi aku kemarin tuh sempat ada haters, terus which is aku itu orangnya yang pemikir. Jadi kalau misalnya aku baca komen itu, aku langsung mikir, oh emang iya ya aku tuh kayak gini gitu. Tapi mulai sekarang makanya step by step aku belajar, ternyata kita tuh harus mengambil sisi positifnya dari mereka. Kalau mereka bilang kayak gini, berarti aku, oh iya berarti mereka mencintai kita, mereka memperhatikan kita, kita harus lebih seperti ini, kayak gitu. Aku sangat mencintai sih haters aku. Aku suka banget sama fans-fans aku karena mereka bener-bener ngebangun aku yang kayak mereka tahu pas aku lagi down, mereka tahu pas aku lagi sedih. Aku waktu itu pernah jarang ngupload gitu kan, terus mereka pada nyariin gitu kayak Queen Bella hari ini kemana, Queen Bella hari ini ngapain, kamu nggak apa-apa kan, kamu nggak sakit kan, sampai sekhawatir itu mereka karena aku nggak upload di sosial media aku, yaitu karena aku lagi down dan aku nggak pengen mereka tahu kalau aku lagi sedih. Ternyata mereka sangat mencintai aku, jadi mereka sampai memperhatikan kayak gitu sih. Aku amazed banget sama kalian, love you. Belum ada sih. Enaknya apa ya? Tolong komen di bawah ya. Siapa tahu ada yang mau ngasih julukan buat aku manggil teman-teman apa gitu ya kan. Penting banget. Karena ya itu pas aku ngerasanya penting banget itu, aku baru tersadar pas kemarin. Pas aku bener-bener lagi di titik terendah itu, terus aku baca komen-komen kalian, aku baca DM kalian yang masuk yang pada mengkhawatirkan aku, mensupport aku, kayak yang bilang tetap semangat ya Bel, aku yakin kamu pasti bisa, kamu udah jangan abaikanlah itu komen-komen negatif, kamu harus tetap maju ke depannya lagi, kamu harus semangat, kamu harus ini. Aku baca itu kayak wah ini bener-bener gila sih. Kalau misalnya aku di titik itu tapi aku tidak ada kalian, aku harus ngapain? Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku pasti bakal terus-terusan merenung, aku pasti bakal terus-terusan sedih gara-gara ngebacain itu tanpa adanya semangat dari kalian. Jadi aku suka banget, aku cinta banget sama kalian. Halo, aku Sinta Naomi. Jangan lupa ya like and subscribe YouTube-nya Tanias Production.